siapakah yang akan menang dalam kontes 2024 yang akan datang. Tapi sebelum dari pakar, saya mau dengar dari sukarelawan dulu. Ciko Hakim, relawan Ganjar Mahfud. Ya tentu saja relawan akan bilang siapa yang akan menang? Ganjar Mahfud. Tapi yang kita ingin dengar bukan itunya. Alasannya mengatakan Ganjar Mahfud yang menang. Padahal lawannya anak presiden loh. Silakan Ciko. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat malam semuanya. Abang-abang saya, Ibu, sahabat saya Noel. Jadi diluruskan sedikit, saya bukan relawan, selain relawan juga saya juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Oh pemenang apalagi? Apalagi udah pasti udah lebih double lagi dari sukarelawan. Jadi kenapa ya kira-kira kenapa enggak? Kalau saya melihat jujur aja pasangan Ganjar dan Mahfud ini menurut kami dan saya lihat juga di masyarakat kalau mau jujur tapi terlepas dari soal dukungan. Kadang-kadang kan orang mendukung belum tentu yang terbaik. Nah tapi kalau mau jujur di head to head capres, head to head calon wakil presiden secara rekam jejak, mungkin pendidikan dan juga pengalaman, Ganjar dan Mahfud tentu yang terbaik lah. Gitu. Tapi kan masalah dukungan ini masalah hati. Tapi hati ini bisa berubah. Masih ada waktu 3 bulan lebih. Dan saya melihat nanti dari perjalanan kampanye maupun dari debat-debat antara capres dengan capres, cawapres dengan cawapres. Saya yakin Ganjar dan Pak Mahfud akan berada on top lah di atas. 1 putaran, 2 putaran? Target 1 putaran, cuma ya kita lihat nanti. Jadi yakin nih? Yakin. Lah, apa kalau yakin itu berarti lawan-lawan Anda ini lemah nih. Bagaimana dengan pasangan? Nah, kalau kita dari survei kan kita bisa lihat bahwa lawan yang terkuat itu kan Prabowo dan Mas Gibran. Tapi kan kita lihat juga animo masyarakat sekarang ini dengan hasil putusan MK, terus kekecewaan masyarakat yang terus bergulir, kritik dari para budayawan, tokoh-tokoh nasional, bahkan mungkin semua yang ada di panel ini kecuali sebelah kanan saya itu kan mengkritisi hasil putusan MK yang dianggap telah mencederai perasaan keadilan di masyarakat. Jadi saya rasa ya pelan perlahan tapi pasti surveinya Pak Prabowo dan Mas Gibran akan turun, mungkin naik sedikit untuk Mas Anies dan Caimin ya, tapi Ganjar dan Mahfud ya akan berada di atas. Itu kan survei ya. Artinya yang sangat diragukan juga oleh publik. Yang kedua, maksud saya itu bahwa yang di sini Anda bilang sebelah kiri Anda, ya itu kalau saya anggap kalangan elit. Grassroots beda lagi. Grassroots Pak Jokowi luar biasa. Gak ada presiden sebaik ini kata saudara-saudara yang di bawah itu. Tapi sekarang trennya sedang menurun, saya yakin itu. Jadi sebut Pak Jokowi udah pasti ke Mas Gibran ya berarti ya, Pak Karni ya. Jadi itu kalau kata Karni Ilyas loh, bukan kata saya tuh. Nah ini yang mesti diulang-ulang terus gitu. Berarti ada keberpihakan dari penguasa terhadap satu calon. Ya. Namanya aja udah cukup. Namanya cukup ya. Anaknya Pak Jokowi. Ya. Kemana lagi? Pak Jokowi presiden terbaik. Iya. Itu kelemahan dari pasangan Prabowo. Ya, saya rasa itu menjadi kelemahan. Sayang sekali ya Prabowo, saya rasa akan lebih enak bertandingnya kalau bukan bersama Gibran. Sekarang ada handicap dia di situ. Nah, apalagi Anda anggap handicap? Ya, handicap, ya. Tapi ya menguntungkan lah bagi kami sebagai kompetitornya. Ya tapi kemarin itu baliho-balionya Ganjar dan Mahfud diturunkan tuh di Gianyar. Betul, di Bali. Iya, di Gianyar. Ya itulah salah satu contoh kan keberpihakan dari aparat. Nah ini udah netralitas. Itu aparat ada anggap, mana tahu pendukungnya Pak Prabowo nggak suka itu.
Saya rasa itu jelas kok ya, itu kan perintah dari Pemda untuk menurunkan. Oh Pemda. Betul, ini udah. Jadi aparat daerah maksudnya. Aparat daerah ya yang udah PJ gubernur ini kan semua dari pusat. Ya kita tahu lah arahnya gimana. Jadi mungkin kadang-kadang kan penguasanya sendiri nggak harus bersuara, tapi kan aparat-aparat yang pengen kelihatan nurut sama penguasa tanpa harus diperintah itu kan banyak ya kan. Jadi bukan perintah dari pusat itu benar. Tidak harus selalu, tapi mungkin juga ada kan, kita nggak tahu lah. Kalau kelemahan Anies dan Muhaimin. Kelemahan Pak Anies dan Muhaimin, aduh saya belum melihat ada kelemahan maupun kelebihan ya di sini. Kita melihat kelemahan dan kelebihannya belum kelihatan. Tapi karena kan gini nih ya, sampai hari ini kita belum bicara soal gagasan masing-masing capres maupun cawapres. Udah keluar di berbagai pidato. Enggak terlalu banyak lah, masih bicara soal sosok-sosok ini, rekam jejak dan lain-lain. Jadi saya rasa belum sampai ke situ nih pembicaraannya. Pembicaraannya masih masih di permukaan lah. Sekarang ini masih kita bicara soal hasil putusan MK, bagaimana proses pencalonan, ya kan, gonjang-ganjing pindahnya Caimin dari koalisi yang satu ke koalisi yang satu. Nah masih di tataran itu nih, belum masuk ke dalam gagasan. Jadi sulit untuk kita melihat ke depannya bagaimana. Ya tapi. Nah termasuk juga itu tadi, hasil survei tadi itu tidak sepenuhnya valid. Karena belum 100% orang melihat gagasan-gagasan, janji-janji atau harapan-harapan yang mereka bisa dapat dari ketiga pasangan capres maupun cawapres. Jadi perubahannya masih sangat bisa besar nanti. Baik, bagaimana menurut Anda pernyataan saya tadi bahwa rakyat di bawah itu masih mencintai Jokowi dan itu pasti menular ke anaknya? Nah, ini hasil survei yang kapan? Enggak survei, tapi dari masa yang kelihatan cintanya ke Jokowi besar loh. Survei juga. Tapi kan udah agak lama nih survei approval rating nggak dilihatkan lagi, apalagi setelah hasil Mahkamah Konstitusi. Bahkan saya melihat mungkin dari internal udah tahu hasil surveinya, makanya ada makan siang kemarin itu kan, untuk memperbaiki citra daripada presiden. Oh jadi makan siang kemarin perbaikan citra. Saya melihat itu masih gimmick politik dari penguasa ya, untuk menetralisir keadaan, seakan-akan presiden akan berpihak pada satu pasangan capres, untuk memperlihatkan pada publik bahwa dia adalah penguasa yang pemimpin yang netral dan lain-lain. Tapi itu tidak menjadi mengubah pandangan masyarakat kok, saya melihat itu. Anda bilang tadi seakan-akan presiden netral dengan acara itu. Apa ada indikasi bahwa dia tidak akan netral? Tadi Pak Kardi sendiri kan bilang, ya kan, namanya sendiri, nggak mungkin lah seorang bapak membiarkan anaknya berkontestasi di Pilpres tanpa punya harapan dan berupaya untuk memenangkan. Ini Pilpres loh Pak, ini bukan pemilihan Pilkades gitu. Kalau Pilkada sih jelas dong Bapak berpihak ke anak. Kalau Pilpres kan penjaganya Pilkades banyak. Saya bilang bukan pilkada loh. Kalau Pilkades bisa dia nggak berpihak. Ini kalau Pilpres ini kan once in a lifetime, satu kali kesempatan seumur hidup. Saya nggak yakin lah seorang bapak akan mau anaknya kalah. Kalau Anda udah yakin bahwa dia akan berpihak, saya jadi yakin bahwa Prabowo sama Gibran dia akan terpilih. Nggak selalu begitu. Kalau presidennya. Nggak selalu begitu. Bagaimana pendapat dari Emmanuel Ebenezer? Terima kasih Om Karni. Kita sebagai pendukung Prabowo Gibran, jelas kita fokus pada pemenangan. Apalagi kita punya keyakinan Prabowo Gibran akan memenangkan satu putaran. Ukurannya apa?
Karena kita sudah kerja-kerja, bukan lagi kerja-kerja yang sifatnya fitnah-fitnah gitu loh. Jadi selama ini kan Pak Prabowo ini kan menjadi target serangan yang dilakukan oleh dulu mereka yang mengaku pendukung Jokowi. Nah kita sudah lihat kemarin ada kumpul-kumpul para buzzer-buzzer ini, ternyata mereka dapat support politik dan moral dan bahkan finansial dari seorang sekjen partai yang kemarin menang. Itu partai yang menang ya, tapi saya nggak mau sebutkan partainya apa. Nah kemudian ada juga narasi-narasi. Kenapa? Partai pemenang satu kemarin. Kita kan partainya. Nah itu, jadi kemarin juga ada narasi besar yang sebetulnya ya ini saya tahu lah karena saya pernah menjadi pelakunya terkait soal pencopotan baliho di Bali. Itu seakan-akan itu keinginan Jokowi, seakan-akan penguasa zalim dan sebagainya. Apalagi tadi juga ada narasi bahwa hari ini ada kecenderungan pemilu ke depan itu curang. Udah ada narasi-narasi seperti itu. Artinya saya melihat kok orang-orang ini sudah coba menarasikan sesuatu yang tidak lagi mendidik. Dulu kita kan mau apa yang kita lakukan itu menjadi bagian pendidikan politik. Nah hari ini kawan-kawan saya seakan-akan sudah melakukan dejokowisasi. Pokoknya apa yang keberhasilan Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi bahan pembicaraan di kelompok teman-teman saya yang dulu yang mengaku pendukung dan tegak lurus terhadap Jokowi. Dan ini terlihat sekali ketika ya kawan-kawan saya lah yang Bung Kari pasti tahu. Ya contoh Adian lah ya teman saya itu juga udah mulai nyerang, kemudian siapa mulai nyerang. Saya heran aja kok begini gitu loh. Padahal kita mau 2024 nanti ya sudah bicara gagasan aja. Apalagi ada narasi dinasti. Yang lucunya yang ditanyain ke saya, Noel, lu yang mainin pasang-pasang spanduk-spanduk itu ya? Lu saya nggak mungkin pasang-pasang gitu. Saya nggak punya kepentingan. Dan saya yakin yang melakukan itu ya entitas intelijen. Saya pertegas itu entitas intelijen. Makanya dulu saya minta kepala BIN itu untuk segera dicopot. Bahaya kalau seandainya badan intelijen kita terlalu naif terhadap permainan politik sekarang. Kita mau biarkan aja demokrasi ini berjalan dengan bentuknya sendiri. Jangan sampai ada mainan-mainan yang sifatnya kotor lah ya. Menyerang Jokowi, menyerang Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo kemarin dinarasikan melakukan kekerasan, mencekik dan menampar seorang wakil menteri. Ternyata itu tidak ada, saya konfirmasi. Sudah terlalu brutal menurut saya. Kawan-kawan yang mendukung Mas Ganjar, padahal Mas Ganjar punya komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menyerang, menyebarkan hoax. Itu berkali-kali Mas Ganjar menyampaikan, apalagi Pak Prabowo, Mas Anies. Ini kan kader-kader merah putih. Pak Prabowo itu menegaskan, siapapun yang mendukung saya jangan pernah menyerang yang namanya Mas Ganjar dan Mas Anies. Mereka adalah merah putih. Dan kita patuh terhadap hal itu sampai detik ini. Dan kita tidak pernah mau menyerang yang namanya Mas Anies. Karena beliau adalah kader bangsa yang terbaik buat bangsa ini. Kedua, Mas Ganjar juga tetap orang yang terbaik. Walaupun saya tidak memilih beliau. Artinya ya sudah kita bicara ke depan tentang gagasan besar aja. Tawaran-tawaran yang mungkin yang bisa berpihak buat bangsa ini. Kalau terus aja kita mempersoalkan soal pelanggaran HAM. Kemudian kemarin perdebatan persoalan Hakim MK, kemudian dinasti. Akhirnya kapan bangsa ini atau demokrasi kita coba menawarkan gagasan besarnya. Toh Mas Gibran nanti ketika menjadi calon wakil presiden tidak otomatis menjadi wapres langsung definitif. Semua itu mekanismenya mekanisme pemilihan langsung, bukan penunjukan langsung. Makanya ketika orang menarasikan bahwa ada politik dinastinya di mana? Itu saya jujur aja, saya sedikit terganggu dengan narasi ini. 30 tahun atau puluhan tahun di partai itu praktek dinasti itu sudah puluhan tahun terjadi, tapi semua pada diam tuh. Kenapa ketika Jokowi itu jelas-jelas ya di partai itu penunjukan langsung, tidak mekanismenya pemilihan langsung. Misalnya kayak
saya dicalonkan oleh orang tua saya di wilayah Jakarta. Tidak langsung otomatis jadi gubernur, harus pemilihan. Dan banyak tokoh-tokoh yang anaknya menyalonkan lewat pemilihan langsung, banyak yang gak jadi kok. Gitu, artinya orang ini sudah tidak lagi percaya dengan yang namanya mekanisme demokrasi. Mereka hanya percaya dengan kehendaknya aja, dengan logika berpikirnya, dan itu tidak baik buat demokrasi. Kita jangan munafik lah. Artinya dalam hal ini, biarkanlah demokrasi ini mencari bentuknya. Ini kan bangsa ini butuh proses panjang. Kita berhadapan dengan orang-orang yang sebetulnya bisa dikatakan sangat hipokrit lah ya dengan situasi sekarang. Di sisi lain mereka tidak dinasti, ya di sisi lain mereka mempraktekkan politik dinasti. Di sisi lain mereka bicara soal kecurangan, ketakutan. Loh, mereka juga melakukan praktek kecurangan. Mereka bicara tentang, wah akan nanti ada kekuasaan menjadi panitia, menjadi tim pemenang. Loh, bukan kalian kemarin bagian dari itu? Jadi lucu hari ini, orang menggugat loh. Ini kan saya tadi baru diskusi sama teman saya yang pendukung Mas Ganjar. Nanti ini penguasa ini akan menjadi tim sukses salah satu calon loh. Kalian bukan kemarin juga begitu. Kok jadi lucu cara berpikirnya gitu loh. Jadi lucu, jadi mental. Karena karena dia udah pengalaman. Nah makanya saya bilang sebetulnya yang kalian gugat itu cara berpikir kalian yang curang itu. Gitu loh. Jadi lucu, mereka itu mau nyubit orang tapi gak mau dicubit. Gitu. Jadi ada apa ya? Ya ini udah sebetulnya, ini kan udah kekalahan lah ya. Kekalahan apalagi ya jujur karena kita bekerja ke bawah, kita punya semangat bahwa Prabowo Gibran ini 2024 satu putaran. Jadi setiap rumah di Republik ini akan menjadi rumah pemenangan untuk Prabowo Gibran. Saya rasa gitu Bung Karni. Faktor apa yang Anda yakin bahwa itu akan dia satu putaran lagi? Pertama kita kerja ke bawah karena kita tidak percaya dengan lembaga survei. Survei itu menjadi potret ya, tapi sebagai gambaran besar untuk pemenangan tidak mungkin. Karena kenapa? Ukuran menang itu harus kerja di bawah. Bukan dari lembaga survei. Bagaimana 200 sekian juta bisa ditentukan oleh 2.000 orang. Itu kan enggak ya saya ya, pemahaman saya ya sebagai yang biasa mengorganisir orang itu enggak mungkin. Gitu loh. Apalagi kemarin kita lihat ada beberapa konser Mas Ganjar ya di Jawa, di Wonosobo, di Kudus dan di beberapa wilayah Jawa lainnya. Ketika ada konser Mas Ganjar, semua teriaknya itu apa? Siapa presidennya? Prabowo. Kita juga kaget juga. Itu saya pikir itu rekayasa, ternyata saya konfirmasi itu benar Mas. Dan itu gerakan benar-benar genuine. Tanya lagi siapa wakilnya? Gibran. Wih, luar biasa, artinya apa? Ini benar-benar kemenangan Prabowo Gibran tuh di depan mata. Apalagi kita lihat dulu sempat kawan-kawan milenial itu meragukan namanya Mas Gibran. Ketika dia menyampaikan pidato kemarin di KPU. Itu luar biasa, dia sampaikan gagasan soal kredit buat startup. Ini kan anak-anak milenial Gen Z sekarang, mereka kan sudah tidak lagi mau seperti buruh pabrik. Mereka mau bekerja di rumahnya, mereka mau bekerja di laptopnya, di handphonenya. Hal-hal kayak gitu terjawab dengan apa yang disampaikan Mas Gibran. Artinya apa? Mas Gibran itu sangat adaptif dan tahu sekali apa yang diinginkan dan apa yang harus dilakukan oleh kelompok milenial dan Gen Z. Apalagi nanti di 2024 pemilih milenial dan Gen Z itu ada 52 sampai 54%. Artinya mereka sebagai penentu kemenangan. Nah kalau seandainya mereka ini tidak diperhatikan, ini kan ngeri. Kita sudah muak lah dengan para politisi korup yang tua ini. Masa pada takut dengan hadirnya Mas Gibran? Dulu Bung Karno tuh pidato menyampaikan, siapkan saya 10 anak muda. Saya akan guncang dunia. Baru satu aja udah pada kesurupan nih politisi tua ini. Udah gila semuanya. Itu. Makanya semoga ya 2024 nanti itu fase transisi politisi tua untuk ya siap-siap ada yang ke kuburan, ada yang sakit stroke dan sebagainya. Supaya apa? Proses regenerasi ini benar-benar ada. Kita sudah muak dengan cara pandang politisi tua. Karena apa? Mereka hanya mewariskan persoalan. Selalu setiap lagi pemilihan melahirkan lagi konflik. Karena orang tua itu selalu bicara tentang masa lalu, romantisme.
Tapi anak muda bicara tentang apa? Masa depan dan optimisme. Itulah Bung Karni. Sedikit boleh ya. Kalau Pak Prabowo termasuk politisi muda apa politisi tua? Dia politisi tua yang punya semangat anak muda. Itu, karena gini, satu-satunya Supaya clear. yang punya komitmen terhadap kepemimpinan kaum muda cuma Pak Prabowo. Itu dia sampaikan, saya akan membuat jembatan emas buat kepemimpinan kaum muda. Dan dia buktikan, artinya apa? Mulut dan tindakannya selaras. Nah itu kita butuh pemimpin yang seperti itu. Dia mungkin secara umur ia tua, tapi gagasan-gagasannya sangat interaktif sekali dengan apa? Gerakan kaum muda. Itu yang kita butuhkan. Dia memberi ruang anak muda. Ada nggak hari ini, maaf ya, ya partai-partai yang sekarang ini real memperjuangkan kepemimpinan kaum muda? Tidak ada. Banyak kan ketakutan, makanya saya lihat Golkar luar biasa mau dipimpin Mas Gibran, Demokrat, kemudian apa lagi tuh, Demokrat, PAN, lantas Golkar luar biasa, mereka legowo. Dan saya juga kaget, hebat nih partai-partai ini. Yang pada kaget-kaget ini kan panik dengan hadirnya Mas Gibran. Boleh dong, kalau soal pemimpin muda boleh saya potong dikit. Dari 25 kepala daerah yang usianya 45 tahun ke bawah, 13 adalah kader dari PDIP. Iya, nggak apa-apa, itu jadi, bagus. Ini nasional eksekutif, ini bukan di wilayah daerah. Enggak dong, tapi nasional. Kita bicara daerah itu kan nasional. Ya, nasional ini. Penyebarannya begitu. Yang mana coba tunjukin. Hari ini yang nasional ada nggak? Misalnya PDIP. PDIP punya kerelaan nggak untuk misalnya Mas Gibran hari ini hadir. Ini bicara tentang kepemimpinan nasional, bukan daerah. Kita rela anak Soal muda daerah maju. semua Semua orang mimpin pingin anak gitu. muda maju, tapi tidak melalui pengubahan aturan di mana pamannya sebagai ketua institusi Ya, di peraturan itu ini. berubah. Nggak bisa kalau seorang dan calon wakil presidennya adalah anak dari presiden aktif. Nggak terjadi di Problemnya dunia. di mana? Tidak Nggak, ada. masalahnya di mana? Kita Nggak, nggak bisa masalahnya di bicara mana? aturan. Nggak, saya tanya, Semua orang masalahnya nggak di mana masalah dulu? itu Masalahnya di mana? masalah etika. Etika Bos, yang mana nggak semua dilanggar? aturan, etika universal, bos. Etika universal Secara mana? universal, begini, dengar dulu. Tanyakan hakim Dengar dulu. Lo konstitusinya. kalau punya anak, ya punya satu, gue presiden nih, anak saya ada 5, 5-5-nya pinter. Gak mungkin juga gue jadiin menteri walaupun dia lebih pinter dari orang lain. Di dunia juga gak akan begitu. Itu etika. Nggak, itu yang namanya etika yang dilanggar yang mana? Lo itu universal. yang Itu udah mana? diajarin dari Universalnya kecil. yang mana? Lo kalau jadi pemimpin, kita kalau jadi pemimpin gak mungkin lah kita harus nepotis, kita punya konflik kepentingan. Itu dibilang nepotisme. Ada, tidak Yang harus mana? tertulis. Tidak semua aturan itu Kenapa harus ketika tertulis. Gibran lantas Bobi di Solo, di Medan tidak dibilang KKN? Kenapa ketika menjadi wapres dibilang KKN? Berpikirnya waras, Lo bos. nilai, lo gimana? Itu kan Gitu. di daerah, dia maju. Makanya, dia sebagai kader. Iya kan? Jadi pemimpin itu Nggak berpikirnya ke nggak depan. nggak bisa. Ada Jadi etika pemimpin itu jangan universal korup. yang tidak harus Itu jadi menjadi enak, kita aturan berpikirnya tertulis. bagus. Ya kan? Gitu, Bos. Aneh lah. Ini nggak, kemarin ada gambar sekian puluh pemimpin muda dunia, ya salah satunya Gibran. Tapi kan yang anak presiden aktif ketika dia maju cuma satu. Tapi di antara pemimpin-pemimpin dunia yang usianya muda itu cuma satu yang mengubah aturan di MK ketika pamannya yang menjadi Yang ketua rubah- MK-nya. yang Kan rubah gitu. Gibran. Yang menggugatkan Nggak orang-orang ada yang yang mendukung. Ini udah di Itu yang untuk merubah satu itu hakim konstitusi. Gugatnya hakim konstitusinya. Iyalah, penggugatnya kan kita tahu adalah pendukung. Ya, kita Aduh. tahu siapa Partai Garuda. Nah ini kita akhirnya tahu di kita balik-balik berhadapan itu. dengan Nggak hal-hal yang bisa. hal teknis bukan substantif. Loh, Coba kita bicara substantif tentang justru, substantif justru dong. ini substantif. Kita bicara tentang Kalau gagasan ke teknis depan. aturan tadi Bicara soal kan. kepemimpinan. Bahwa tidak harus ada tertulis Itu aturan baru itu. fair. Etika itu secara universal, Ini gini, moral gini. itu universal. Ini mental